Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifayatul Adkia, kelas 10 dari jurusan TAV 1. Di sini saya menjelaskan tentang studi lanjutan setelah lulus SMP atau MTS. Merencanakan studi lanjutan merupakan hal sulit bagi siswa, apalagi di musim pandemi COVID-19 seperti ini. Selain itu juga, siswa belum mengetahui harus kemana setelah lulus SMP. Sebagian besar siswa juga belum mengetahui tentang jenis-jenis sekolah lanjutan yang perlu siswa ketahui. Namun sebelum sampai ke sana, terlebih dahulu siswa harus mampu memahami apa itu SMA, SMK, MA, dan MAK. Setelah siswa mengetahui, diharapkan siswa dapat merencanakan studi lanjut yang sesuai dengan kondisi minat dan kemampuan yang dimiliki. Ada dua jenis sekolah menengah yang dapat dimasuki setelah sekolah menengah pertama SMP, yaitu sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejurusan SMK. Satu jenis sekolah menengah SMA. Sekolah menengah merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah umum mengutamakan persiapan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Dalam rangka mempersiapkan siswa memasuki pendidikan tinggi, pada sekolah menengah umum SMA diselenggarakan program pendidikan khusus. Ada dua program pengajaran di SMA, yaitu program ilmu pengetahuan alam atau IPA, program ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Masing-masing program bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki perguruan tinggi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pada program tersebut. Program IPA bertujuan untuk menyiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Program IPS bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. 2. Sekolah menengah kejurusan SMK. Sekolah menengah kejurusan SMK merupakan salah satu jenis sekolah menengah yang dapat dimasuki setelah SMP atau MTS. Sekolah menengah kejurusan SMK bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. 2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir. 3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. Siswa yang belajar di SMK lebih banyak dibekali dengan keterampilan untuk memasuki lapangan kerja. Sekolah kejurusan mempunyai penekanan pada ilmu tertentu. Ada sekolah menengah kejurusan yang khusus mempelajari ilmu teknik, ada yang mempelajari ilmu kelautan, ilmu pertanian, ada juga yang khusus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, akuntansi, ada yang khusus mempelajari ilmu komputer, dan masih banyak lagi yang semuanya bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja siap pakai. Cara mempersiapkan diri masuk sekolah menengah. Siswa tentu ingin berhasil dalam mengikuti pendidikan di sekolah menengah. Oleh karena itu, siswa perlu mempersiapkan diri dalam memilih sekolah menengah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Jika setelah lulus pendidikan siswa ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka sebaiknya siswa memilih SMA, dan sebaliknya jika setelah lulus pendidikan menengah siswa ingin langsung bekerja, sebaiknya memilih SMK. 2. Mempersiapkan diri sendiri. Mungkin persiapan yang dimaksud di sini berhubungannya dengan prestasi. 3. Pertimbangkan bakat yang Anda miliki. Bakat yang dimiliki seseorang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, ada yang berbakat pada ilmu alam tetapi tidak berbakat pada ilmu sosial. Ada berbakat di bidang olahraga tetapi tidak bakat di bidang kesenian, dan masih banyak lainnya. 4. Pertimbangan sifat-sifat yang Anda miliki. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang sabar, teliti, tabah, suka bekerja menghadapi benda, suka bekerja menghadapi orang, mampu menciptakan alat-alat, dan lain-lain. Sifat-sifat orang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sekolah. Sebaiknya sekarang juga harus mempertimbangkan sifat-sifat yang dimiliki. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.